Jadi saya pernah dengar ada apa ya kalimat perkataan dari salah satu public figure. Apa boleh disebut public figurnya? Nggak usah. Jadi beliau mengatakan bahwa menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan atau dengan membakar kitabnya. Khawatir besok kamu nggak makan saja, itu sudah menghina Tuhan. Begitu kira-kira perkataannya. Yang saya mau tanyakan, kita kan mengenal budaya saving, menabung, berjaga-jaga untuk masa depan ada kalanya mungkin ada sesuatu yang di luar kendali gitu. Nah, apakah budaya saving ini bisa diartikan sebagai menghina Tuhan karena kita tidak percaya bahwasanya takdir itu sudah Allah tentukan dan semuanya sudah ada jalannya gitu. Karena kita berprasangka buruk bahwa sesuatu yang buruk mungkin di masa depan itu terjadi gitu Pak Ustadz. Pertama, saya tahu yang ngomongnya siapa. Dan beliau salah satu orang yang saya juga kagumi dalam beberapa hal, walaupun dalam beberapa hal saya ya setiap orang punya pendapat ya. Yang kedua, logika sastra dengan logika ilmiah itu dua hal yang berbeda. Ketika orang bertutur dengan bahasa sastra, pahamilah kata-katanya dengan logika sastra. Masalah netizen kita ini adalah kita kan gak semuanya concern di bidang sastra kan. Kayak kemarin saya bikin caption aja ada yang rame tuh. Saya tulis salah satu di antara cara belajar hikmah itu, salah satu cara belajar hikmah itu adalah dengan menjalankan hobi dan beribadah dengan cara salah satunya dengan menjalankan hobi dan beribadah. Terus dia mempermasalahkan kenapa beribadah diletakkan setelah hobi. Kenapa kata ibadah diletakkan setelah hobi? Dia nggak ngerti sastra sih. Dalam logika sastra ini bukan urutan. Biasanya kebiasaan sastrawan meletakkan sesuatu itu di akhir justru untuk penegasan. Contoh hadis Nabi. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Pertama karena kecantikannya, kedua karena nasabnya, hartanya, ketiga karena nasabnya, keempat agamanya. Kenapa Nabi meletakkan agama di urutan keempat padahal harusnya nomor 1? Ini sastra. Dan Nabi justru ingin menegaskan bahwa agama itu yang menyempurnakan penampilan, nasab, harta. Makanya ditaruh di yang keempat. Inilah gaya sastra. Saya sastrawan, saya penulis fiksi, saya nulis cerpen, saya nulis novel. Menggunakan bahasa sastra itu bagi kita tuh ada logika sastranya. Nah, ketika beliau mengatakan khawatir besok nggak bisa makan sama dengan menghina Tuhan, itu harus difahami secara sastra menurut saya. Difahami dengan logika sastra. Dalam sastra itu ada romantisme. Sastra itu intinya romantisme. Jadi nuansa romantis itu beda dengan nuansa ilmiah. Romantis itu kan ada manjanya, ada penghargaannya, ada intimate-nya, kan gitu kan romantisme. Jadi kalau istri saya sedih malam-malamnya karena besok takutnya gak bisa makan, sebagai suami saya akan ngerasa gak dihargai. Kamu gak percaya aku akan cari makan buat kamu. Kamu gak percaya kalau aku cinta sama kamu. Kamu gak percaya kalau aku sayang sama aku peduli sama kamu. Dan seterusnya. Itu kan bahasa cinta kan, bahasa romantis. Tapi kalau dalam bahasa ilmiah, istri saya gak salah untuk merasa khawatir karena di rumah kita emang gak punya beras misalnya. Jadi gak bisa disamakan logika ilmiah dengan logika sastra yang penuh dengan romantisme. Sehingga maksud beliau adalah dalam kecintaan kita kepada Allah. Dan sastra itu kan identik dengan tasawuf kan. Atau tasawuf itu identik dengan sastra kan. Makanya para ulama-ulama tasawuf itu rata-rata sastrawan, ahli bahasa, ahli adab. Adab itu sastra dalam bahasa Arab.
dalam hubungan romantis dan cinta kita kepada Allah, bahkan merasa khawatir gak bisa makan aja itu udah merusak cinta kita kepada Allah. Sehingga disebut menghina. Tapi bukan menghina dalam syariat di sini. Makanya jangan pakai logika ilmiah. Kalau menghina secara syariat nanti kena delik pelanggaran hukum karena apa istilahnya? Apa istilahnya teh? Ya masalah agama kan gitu ya. Ini enggak ke sana arahnya. Jadi bukan lagi, makanya sekarang kan dikit-dikit apa istilahnya? Disomasi, dikit-dikit masalah, dikit-dikit laporin. Kenapa? Karena kita tuh enggak memahami konteks orang yang menyampaikan sebuah narasi. Bisa jadi dia seorang filosof. Bisa jadi dia seorang sastrawan. Bisa jadi dia seorang peneliti. Bisa jadi dia seorang apa? Kan masing-masing punya cara menyampaikan, how to say-nya beda. Maka orang ini sedang menyampaikan tentang cintanya yang besar kepada Allah, sehingga rasanya meragukan kekuasaannya tentang rezeki itu sudah merusak nilai-nilai cinta dan disebut dengan istilah menghina Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW menyebutnya bukan dengan istilah menghina, tapi mengurangi hak Allah. Jadi sebetulnya kata menghina di sini nggak sepenuhnya keliru juga kalau dimaknai secara lebih komparatif ya dengan beberapa argumen yang lain. Ketika kita merasa ragu, ketika kita khawatir dengan makan kita besok, seolah-olah kita tidak memenuhi hak Allah yang Maha Pengatur. Yang ketiga yang dibahas di sini adalah rasa, bukan ikhtiar. Dalam Islam itu terbagi kepada dua hal. Satu urusan syariat, yang kedua urusan hakikat. Satu urusan zahir, kedua urusan batin. Satu urusan hidup, yang satu lagi urusan rasa. Satu urusan perilaku, yang satu lagi urusan rasa. Yang dibahas di sini itu rasa. Sedangkan yang Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dewi tanyakan itu adalah urusan zahir. Zahirnya kita emang harus saving segala materi kita, uang kita, aset kita simpan. Itu ikhtiar kan, urusan syariat. Tapi boleh enggak di dalam hati kita tetap meyakini Allah lah sebaik-baik yang mengatur. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi nggak salah kalau beliau mengatakan secara rasa, ketika kita khawatir besok makan apa, nggak bisa makan, kita menghina Tuhan secara rasa. Dan itu tidak bertentangan dengan kita tetap harus ikhtiar. Maka beda antara urusan syariat dengan urusan hakikat. Urusan yang zahir dengan urusan yang batin. Beliau salah satu orang yang menurut saya nuansa tasawufnya kencang. Dan biasanya orang tasawuf ini menyampaikan sesuatu dengan bahasa romantisnya sastra. Orang yang tidak memahami sastra suka salah paham terhadap kata-kata mereka. Allahu a'lam.